sebenarnya kalian itu sudah mempunyai pengetahuan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi karena kalian terlalu banyak mendengarkan A, B, C, D, E, akhirnya kalian tuh tenggelam. Langkah pertama untuk ngebebasin diri kita dari hutang adalah jangan dipikirin. Utangnya jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Sekarang gini, konsepnya seperti ini. Kenapa kalau hutang jangan dipikirin? Kalau hutang dipikirin tetap harus kita bayar, kan? Tapi kita stres, kita depresi, kita ketakutan. Tapi kalau nah, kalau kita nggak mikirin hutang, kitanya agak tenang. Tapi di saat ketenangan, vibrasi yang kita dapat, ketenangan apa? Semua itu kita ketarik. Yang kita inginkan itu semua ketarik. Tapi kalau kita dalam keadaan takut, yang kita inginkan nggak akan gitu. Malah hutang itu bakal membesar. Setelah saya tahu mengerti konsep hidup yang sebenarnya, house itu harus become a home. Home, di house kebanyakan orang itu, rumah itu harus hangat, bukan dingin. Walaupun kecil, tapi hangat. Selamat siang Mas Oke. Siang. Sehat ya? Sehat selalu. Keliling terus, main-main. Main terus ya. Pasukannya banyak ya? Banyak pasukannya. Baik. Mas Oke yang di kelas Cirebon Mas. Kemarin sekitar 100 peserta ya? Iya. Oke. Banyak teman-teman yang penasaran. The hidden knowledge. Itu kira-kira bisa di breakdown atau di spill sedikit gak sih? Kira-kira Mas Oke, karena nanti di tanggal 18 Februari kan kita bikin kelas di Jakarta nih. Nah kira-kira beberapa materi yang bisa di-spill sedikit soal apa sih Mas? Oke, kayak kita ngomong aja kemarin yang di Cirebon ya, soalnya saya kalau tiap kelas itu biasanya saya beda-beda kan. Oh gitu ya? Iya, beda-beda, nggak sama, soalnya terlalu banyak. Saya selalu cari mana yang tepat untuk seminar ini, gitu kan. Kayak kemarin tuh malam tahun baru itu, saya pengen teman-teman yang ikut tuh langsung ada hasil gitu kan. Nah makanya saya spill gimana saya bisa mempunyai kontrak terbesar dalam hidup saya, itu dengan Harley. Ya, saya kontrak terbesar itu lumayan, itu 25 tahun per 25 tahun kontraknya itu saya di bidang aksesorisnya. Saya narik itu selama 5 hari itu proyek itu. Nah, saya share ke teman-teman waktu itu di Cirebon itu waktu malam tahun baru itu, ada yang 1 hari bisa dapat, setelah mereka praktekkan 1 hari ada yang dapat emas batangan. Ada yang dalam 3 hari dapat 75 juta penghasilan, usahanya naik. Ada yang dapat 300 juta, ada yang ini. Jadi saya itu orangnya praktikus gitu. Kalau nggak pernah saya praktekin, saya nggak mau nge-share ke orang lain. Nah makanya ini karena ada hasil di sama saya, makanya saya coba share di Cirebon. Ternyata sekarang banyak hasil. Nah ini waktu itu tantangannya gini. Saya tantangan ke peserta ke teman-teman yang datang ke Cirebon ini. Kalau 5 hari nggak bisa dapat 50 juta, saya nggak bisa nolong. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau 5 hari bisa 50 juta, saya bisa nolong terus. Nah, ini banyak teman-teman dari Cirebon itu WA-nya masuk, saya dapat segini, omset saya, padahal saya baru mulai lagi tanggal 3, sekarang udah tanggal 5, omset saya udah 65 juta. Yang dulu biasanya omsetnya berapa per harinya. Nah, kayak gitu. Jadi semua praktikal gitu. Bukan teori saya tuh nge-share-nya. Sama juga nanti di Februari di Jakarta, saya lagi mempersiapkan lagi gitu. Just in case, kenapa saya selalu beda-beda? Just in case ada orang yang ikut dari Cirebon, ikut lagi di Jakarta. Saya nggak mau mereka istilahnya double information gitu. Nah, jadi saya pengen akan saya dari bawah, tapi akan dibawa ke arah lain gitu. Saya biasanya kayak gitu terus kalau tiap ada kelas, nggak pernah sama. Jadi di kelas itu tidak hanya pure teoritis kemudian dipraktikkan di rumah. Oh, malah nggak ada teori. Nggak ada teori. Nggak ada teori. Semua praktek. Apa yang harus dilakukan? Ada project yang bisa dikerjakan ya, begitu. Betul. Tiap kelas kayak gitu. Jadi saya itu malah jarang teorinya tuh. Waduh. Saya nggak berdasarkan buku, berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman saya sendiri. Apa yang saya pelajari, ini teorinya, ini yang saya praktekkan, dan ini hasilnya. Kalau nggak ada hasil, buat apa saya sharing kayak gitu kan? Saya pengennya kayak gitu. Karena Mas Hendra tahu dari waktu interview pertama, saya tuh pengen ngelihat hasil di orang lain. Gitu kan? Itu goal saya. Jadi saya selalu cari, karena kalau Mas Hendra tahu di rumah saya itu saya itu catatan dari dulu, saya kelas-kelas saya dulu dari Tony Robbins, dari mana itu, hampir kontainer yang gede gitu numpuk. Itu catatan saya semua. Itu yang semua yang sudah saya praktekin. Yang tidak saya praktekin terus di saya nggak ada hasil, saya masih dipisah. Ini istilahnya nggak akan saya sharing gitu. Nah, bukan apakah di orang lain ada hasil, ada, mungkin di saya tidak ada. Saya selalu pengen gini, apa yang ada hasil di saya, karena saya mampu, berarti bakal ada hasil di orang lain. Kalau nggak ada hasil di saya, apa yang mau saya buktiin gitu kan? Nggak ada faktanya, hanya teori doang kayak gitu. Karena memang kalau kita nggak ngelakuin sendiri, nggak buktiin sendiri, terus kemudian kita cerita sama orang lain vibrasinya nggak dapat. Iya, betul. Makanya saya nggak seneng kayak gitu. Saya selalu pengen
teorinya seperti apa, saya praktekkan seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah itu biasanya yang saya share itu yang ada hasil. Kalau nggak ada hasil, buat apa sih ngabis-ngabisin waktu? Bener ya? Kayak gitu. Nah sekarang nanti buat di Februari sama juga kayak gitu. Saya lagi menyiapkan. Oke. Andai kata kemudian nanti pesertanya sampai 200 itu tidak masalah ya? Nggak masalah, mau sampai saya paling gede itu saya di 5.000. Ada fotonya. Saya pernah diundang di 5.000 orang. Bukan saya yang ngadain. Terus waktu di University Technology of London juga itu hampir 1.200 mahasiswa. Waktu di London saya. Tapi itu lebih ke entrepreneurship ya. Lebih ke kayak gitu. Nah, makanya kan ada beberapa teman-teman dari Amerika gitu tanya-tanya ke saya kan, kapan masuk ke buka kelas di Amerika gitu. Berarti masih intens juga bikin kelas di sana ya? Masih kadang ya. Kebanyakan kalau di Amerika itu private ya. Oke. Jadi private student gitu, nggak ada kelas kayak seminar, udah nggak ada. Saya udah. Oke. Dan memang hasilnya lebih efektif private. Lebih efektif ya, lebih efektif private. Soalnya intens kita. Iya. Ya kayak ini teman-teman yang sama saya di bawah ini pasukan saya. Kita intens. Jadi kayak gini ngopi. Pertanyaan kita canda-canda. Tapi akhirnya kita menjurus ke sesuatu. Nah, kita bahas gali. Setelah itu kita ngobrol lagi biasa. Tiap hari kita selalu ada yang dipelajari gitu. Oke. Mungkin bisa bisa di-spill lebih dalam lagi, masuk ke misalnya kayak project yang di Cirebon itu. Tugasnya teman-teman itu ngapain pada saat di kelas itu? Tugasnya nggak ada ya, tugas kalau di saat di Cirebonnya. Tapi saya kasih tahu bagaimana apa yang harus mereka lakukan, seperti gini aja lah kita spill ya. Kebanyakan orang mempertanyakan pertanyaan yang salah. Oke. Misalnya gimana masuk ke bisa dapat kontrak terbesar masuk ke. Mereka selalu cari jalannya, bagaimana cara mengiklankan. Tapi kebanyakan orang itu termasuk waktu di Amerika, itu jarang sekali mempertanyakan gimana Mas Oke bisa match dengan vibrasi itu. Nah, makanya saya kasih tahu, kebanyakan orang mempertanyakan yang salah, gimana caranya dapat 100 juta, gimana caranya dapat ini. Yang harus kita pertanyakan, gimana saya bisa match, bisa sama dengan vibrasi 100 juta. Nah, caranya gimana? Kayak sekarang mungkin teman-teman yang nonton sekarang live stream atau yang nanti nonton di YouTube, sebenarnya kalian itu sudah mempunyai pengetahuan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi karena kalian terlalu banyak mendengarkan A, B, C, D, E, akhirnya kalian tuh tenggelam. Manusia itu seperti bola plastik. Kalau keberatan dia tenggelam. Tapi kalau mulai yang nggak perlunya dilepasin, bola plastik itu bakal muncul. Nah itu manusia kayak gitu. Manusia itu terlalu banyak clutters, terlalu banyak informasi yang nggak dibutuhkan. Nah saya selalu menyarankan dari abad mana saya tuh waktu masih di Amerika, ikuti satu orang sampai mempunyai hasil. Oke. Mau siapa silakan. Tapi satu orang supaya apa? Tidak information overload. Kalau kita information overload, nah kita tenggelam. Itu kunci saya bisa ngedapetin sama Harley Amerika. Oke. Itu kontrak terbesar saya. Oke. Jadi fokus pada satu orang dulu, pas apa enggak dengan kita, terus dijalanin secara konsisten sampai kemudian ada hasil. Nah, kalau parsial kesini parsial, kesana parsial, itu yang bikin kita nggak maju-maju ya, gitu. Iya. Kayak sekarang misalnya Mas Hendra belajar masak nasi goreng dari 2 orang. Betul. Sama Mas Hendra dicampurin dua-duanya bumbu-bumbunya. Apa bisa enak seperti satu chef ini nggak akan bisa. Kayak gitu. Kebanyakan orang terlalu disangkanya mereka itu kurang pengetahuan. Sebenarnya mereka itu bukan kurang pengetahuan, kurang orang yang menjuruskan. Nah itu yang harus dicari itu. Pengetahuan mereka sudah ada. Cuma orang yang menjuruskannya ada tidak. Nah inilah kita butuh orang-orang yang sudah pernah melewati jalan-jalan yang ingin kita lalui. Istilahnya yang udah punya center. Supaya nggak yang buta nuntun yang buta. Kebanyakan saat ini apalagi di YouTube ya, maaf ya. Yang buta nuntun yang buta. Kadang mereka hanya teoris. Tapi mereka di saat praktek, mana hasilnya? Makanya saya selalu begini. Oke, kamu boleh bilang saya tukang berimajinasi, tukang apa. Yuk ngadu hasil. Saya selalu satu. Kalau ada orang yang mau nantang saya, kita ngadu hasil. Sejago apapun teori kamu, praktek kamu apa, hasilnya apa. Because what? Results speak louder. Hasil itu berbicara lebih lantang. Hasil berbicara lebih lantang. Iya, coba teori, nggak ada hasil percuma. Iya. Tapi kalau hasil, nggak usah perlu teori, dia bicara aja sendiri. Hasilnya apa? Hidup kamu seperti apa? Nah, kayak gitu kan. Beberapa cerita dari sahabat atau peserta yang kemudian setelah ikut pelatihan, Mas Oka, mungkin bisa diperjelas lagi kira-kira before afternya rata-rata seperti apa, Mas Oka? Yang WA atau gimana gitu?
istilahnya gini, you cannot make everybody happy. Ya. Kita nggak akan bisa ngebuat semua orang bahagia. Kita nggak akan bisa ngebuat semua orang berhasil. Kalau sekarang mayoritas yang nge-WA ke saya itu mereka yang asalnya kelilit hutang, bebas hutang, gitu. Terus yang asalnya nggak punya usaha, sekarang punya usaha. Karena saya gini, seperti di interview yang pertama bilang, yang perlu kita perlukan adalah koneksi dan informasi. Kalau kita di daerah kita, misalnya di lingkungan rumah kita nggak ada koneksi, kita harus cari keluar dong. Betul. Nah, kalau misalnya kita masuk ke kelas, masuk ke seminar, masuk ke workshop, ada orang-orang yang satu frekuensi sama kita. Itu kan koneksi. Nah, kita bisa mulai jalin kerjasama. Nah, kayak gitu kan. Nah, akhirnya yang asalnya nggak punya bisnis jadi punya bisnis. Gitu, yang sayang ini anaknya nggak datang. Dia dulu itu tukang nganter entertainment ke tempat-tempat yang stripper di Jakarta, tempat pijat plus-plus. Sekarang dia punya, karena nyambung di seminar dengan seseorang, dia sekarang 60 juta per bulan. Kerjanya cuma live stream. Jadi kelas itu kita juga bisa membangun koneksi dengan teman-teman yang sevibrasi, sefrekuensi, sama-sama ingin bertumbuh untuk maju. Dan di situ kemudian ada deal kesepakatan, ya kan? Ya. Dan nular sebenarnya kayak gitu. Iya. Kan kita nggak pernah tahu. Karena makanya saya kayak gini. Saya selalu ngajarin yang ini, yang ikut saya sekarang ini 9 orang ini. Saya bilang gini, dandan rapi. Karena kita nggak tahu siapa yang bakal kita temui. Nah, kayak saya kebiasaan dandan bersih rapi. Pada waktu saat saya pernah dipanggil sama partner saya, taunya yang ditemuin menteri. Kan repot kalau saya dandan acak-acakan. Nah, gitu kan. Saya nggak tahu siapa yang mau ditemuin. Di saat saya datang ke hotel, ternyata ada menteri. Nah, kan untung saya udah kebiasaan rapi. Nah, gitu kan. Better you be prepared for the opportunity, then the opportunity come, you not prepare. Kalau lebih baik kamu siap-siap untuk peluang, daripada peluang datang, kamu nggak siap-siap. Betul. Nah, gitu. Nah, oke. Tadi ada cerita yang kemudian bebas hutang dan lain sebagainya begitu. Bagaimana sih caranya Mas Oke ngajari teman-teman begitu, khususnya yang teman-teman dekat gitu, ketika kemudian memang punya hutang tapi pengen terbebas dari hutang itu, apa dulu yang perlu diubah? Nah, saya selalu langkah pertama untuk ngebebasin diri kita dari hutang adalah jangan dipikirin. Utangnya jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Sekarang gini, konsepnya seperti ini. Kenapa kalau hutang jangan dipikirin? Kalau hutang dipikirin tetap harus kita bayar. Kan? Tapi kita stres, kita depresi, kita ketakutan. Tapi kalau nah, kalau kita nggak mikirin hutang, kitanya agak tenang. Kita tahu hutang itu harus dibayar, tapi kitanya tenang. Tapi di saat ketenangan, vibrasi yang kita dapat, ketenangan apa? Semua itu kita ketarik, yang kita inginkan itu semua ketarik. Tapi kalau kita dalam keadaan takut, yang kita inginkan nggak akan gitu. Malah hutang itu bakal membesar. Selangkah pertama, saya selalu bilang kayak gini, kalau kamu punya hutang, bukan dilupakan, jangan dipikirkan hutang itu, karena apa? Tetap harus dibayar. Kamu harus cari ketenangan. Selama kamu tahu kamu harus bayar hutang itu, nggak usah dipikir. Nanti juga datang sendiri caranya. Gitu. Kita jangan jadi orang munafik yang mendahulukan Sang Pencipta. Kalau misalnya teman-teman di sini percaya Tuhan atau Allah, kalau siapapun, kadang manusia selalu mendahului kan. Aduh, nanti gimana bayarnya? Nanti kapan? Kan orangnya sotoy, so tahu buat saya. Kayak gitu. Jadi kalau kita nggak pikirkan hutang itu, tapi kita tahu kita punya hutang dan kita tenang, jalannya pasti datang. Jadi setelah kedamaian itu biasanya muncul keajaiban. Betul. Oke. Kayak gini kan, orang takut mati, tapi mati bakal datang. Tapi kalau kamu berdamai dengan mati, kamu ngerti kamu bakal mati, bukan berarti kamu menantang maut, hidup kamu akan damai. Nggak akan takut apa-apa. Bukan berarti saya berdiri di jalan tol nantang maut, bukan. Saya udah tahu waktu saya bakal datang, tapi nggak tahu kapan. Yang penting apa? Saya nikmati tiap harinya. Kayak gitu kan. Akhirnya kita memberikan yang terbaik tiap harinya. Akhirnya ya. Kita pengen yang kita dapat. Oke Mas. Nah, ada nggak transformasi definisi tentang hidup menurut Mas Oke itu antara dulu waktu zaman masih susah, hidup menurut saya itu begini. Kalau sekarang, hidup menurut Mas Oke Satrio itu seperti apa kira-kira? Dulu waktu saya susah nih ya, saya kasih tahu. Menurut saya orang kaya itu rumahnya harus gede, mobilnya harus banyak, harus berapa kamar kayak gitu. Saya rumah pertama saya itu 7 kamar, 8 kamar mandi. Yang isinya cuma bertiga. Pintu depannya itu truk engkel bisa masuk. Kita buka truk engkel itu bisa masuk, halo, low, ada gemanya. Karena saking gedenya. Nah, itu prinsip saya dulu.
Ya. Harus rumahnya harus gede, mobil banyak. Saya sampai mobil 32. Nah, akhirnya setelah saya tahu mengerti konsep hidup yang sebenarnya, house itu harus become a home. Home, di house kebanyakan orang itu rumah itu harus hangat, bukan dingin. Walaupun kecil tapi hangat. Penuh kekeluargaan, penuh cinta kasih, penuh pengertian. Nah, dulu saya istilahnya, Mas Hendra tahu Segway? Segway. Betul. Yang bisa sepeda yang listrik yang Oh, iya, iya, nah, iya. saya bisa pakai itu di rumah yang pertama itu. Kemana-mana. Kan gede. Iya. Nah, kalau sekarang, yang dulu itu tuh hampir 6.000 meter persegi. Nah, sekarang saya cuma 1.200. Nurunya kan itu. Nah, dulu menurut saya hidup itu harus kayak gitu. Lah, harus rumah gede, harus ini, harus itu. Mobil banyak, mobil sampai 32. Apakah buat saya bahagia? Enggak. Mobil sampai 32. 32 saya. Itu belinya bareng atau Kalau lagi boring, lagi boring? Pernah sekali beli mobil berapa jumlahnya? 3. 3. Seminggu 3. Seminggu 3. Ah, Itu boring ya? boring. Oh, gimana perasaan apa itu yang muncul hingga Oh. sikat aja gitu? Excitingnya di saat tanda tangan doang. Oh, Setelah tanda tangan, masuk gudang. Masuk penyimpanan garasi saya yang gede. Gitu. Jadi saya excitingnya, jadi kan dulu saya trading nih ya. Saya di 2012 itu saya lagi gila-gilanya. Karena saya baru dapetin mentor yang ngajarin saya. Kalau saya lagi nunggu trading, orang itu kan baca koran, baca apa, saya nyari mobil. Beli mobil. Udah, boleh online tanpa ngelihat, tanpa lihat ya? tanpa lihat. Iya. Terus datang ke dealer besok paginya, tanda tangan, bawa pulang, masuk gudang, kerja lagi. Setengah otak aja ya? Iya. Itu sampai saya punya mobil 32. Iya. Nah, kayak gitu. Punya mobil 32 itu selama berapa tahun, Mas? 3 tahun. 3 tahun, koleksi mobil 32. Oke. Kalau sekarang cuma 4. Sekarang cuma 4. Oke. Itu pun yang satu nganggur, kemarin baru beli. Oke. Pernah beli mobil paling mahal harga berapa, Mas? Yang paling mahal, Iya. jujur aja yang dikasih sama murid saya. Dikasih sama murid? Iya. Murid di Amerika? Iya. Porsche 911 tahun 2013 brand new. Itu mobil yang pernah saya paling punya, itu yang dikasih murid saya. Berapa tuh, Mas? Nilainya kalau dirupiahkan? Sekitar kalau 911 itu yang collectionnya itu kalau nggak salah itu dia itu waktu beli itu 410.000, ya sekitar 10 miliaran lah. Gitu. Okay. Itu dikasih loh. Iya. Kalau saya yang paling mahal yang saya beli itu Mercedes Maybach. Itu cuma 110.000 mesin. Iya. Itu sebagai imbalan apa dikasih sama murid sampai senilai segitu tuh? Saya 10 kali lipatkan perusahaan dia. Dia jualan emas. Baik. Jadi dia kasih. Saya sering loh dikasih sama murid-murid saya. Dikasih Harley 3 kali. 3. Dikasih mobil 4. Dikasih Rolex udah lebih dari 10 kali. Uang itu udah nggak kehitung. Iya. Karena mereka istilahnya, kalau orang sana itu nggak pernah lepas dari kucak kacang nggak pernah lupa dari kulitnya kayak gitu ya. Jadi saya nggak pernah minta, nggak pernah apa. Contohnya kayak gini, waktu saya dikirim yang Porsche 911 itu, Oki, don't go anywhere, jangan kemana-mana hari ini. Hah? Kamu ke sini? Enggak, jangan kemana-mana. Nah, udah deket kok. Kirain dia mau datang, udah deket kok. Ternyata dia nge-track towing untuk ngirimnya. Nah, setelah sampai di titik rumah saya, dia bilang ini, lihat keluar jendela. Kirain murid saya yang datang si Bekim. Ternyata enggak. Porsche 911 2013.